terlalu glowing itu justru malah mencurigakan. Kalau bagasinya cukup lebar ya, cukup luas menurut saya untuk sekelas mobil city car. Datang kembali di channel Daily Mobil by Joko Motor. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Halo bosku, jumpa lagi di channel Daily Mobil, review mobil bekas berkualitas. Kali ini kita akan review sebuah mobil yang cukup imut ya. Ini mobil baru datang ke showroom kita, warnanya merah marun, merah hati ya. Ini adalah Suzuki Splash tahun 2011 tipe GL ya. Ini mobil desainnya sangat lucu ya, sangat imut ya. Sebelum kita lanjut ke review unitnya ya, buat bosku yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar juga ya, supaya kita lebih berkembang lagi ya. Oke, kita lanjut ke review unitnya. Oke, ini adalah Suzuki Splash tahun 2011 tipe GL manual. Nah, untuk dari unitnya sendiri, dia masih cukup istimewa ya. Untuk di tahun 2011 dia masih bagus dan masih original. Nah, untuk kap-kapnya sendiri dia masih full kaleng, dan ini juga cukup mulus lah ya. Untuk baret-baret rambut itu hal yang wajar karena ini mobil second dan tahunnya juga cukup lama. Justru kalau terlalu berkilau, terlalu mengkilap, terlalu glowing itu justru malah mencurigakan. Oke, nah dari desain lampunya sendiri dia mirip Suzuki R3 ya, ini ya lampunya ya. Lampunya dia masih menggunakan lampu halogen, terus ada lampu sen di bagian sini, dan ada lampu kota di bagian bawah. Ini full halogen semua, belum menggunakan LED. Mungkin karena di tahun itu belum, teknologi LED belum begitu gencar ya. Terus di bawahnya itu dia ada lampu fog lamp kanan kiri ya, sudah dilengkapi fog lamp kanan kiri. Walaupun dia tipe GL itu dia di bawahnya tipe GX ya. GX itu tipenya yang paling tinggi, ini tipe GL. Tapi dia secara fitur sudah komplit ya, ada fog lamp juga. Nah, untuk grillnya dia ada dua, di bagian bawah yang lebar, yang atas yang cuman sempit gini, ada logo Suzuki-nya. Nah, oke, kita ke bagian samping. Di bagian samping untuk spion dia sudah dia spionnya belum electric mirror ya, cuman dia menggunakan pengaturan iya, jadi kayak manual gitu di bagian bawah. Tetap masih untuk kacanya itu bisa dirubah-rubah dari dalam ya, nggak harus tangannya nggak harus keluar ke sini terus ini nih ngatur-ngatur sini, nggak, dari dalam tuh udah bisa, cuman manual dari dalam. Terus di bagian samping sini ada lampu sen juga. Terus untuk talang air juga sudah komplit kanan kiri dan masih bagus, juga ada tulisan splash-nya. Untuk kaca filmnya dia sudah dilengkapi juga, udah dari luar itu nggak kelihatan ya kalau di dalamnya ada orangnya. Untuk handle-nya ada menggunakan handle tarik seperti ini. Terus ya untuk di bagian samping sih polos aja ya, polos. Memang ini tipe GL, nggak neko-neko. Nah, untuk desainnya ini lucu ya kalau splash ya. Untuk ke belakang sini tuh dia di sininya tuh kayak lucu itu, kayak mobil-mobil yang ada di film Doraemon gitu ya. Terus untuk lampu belakangnya itu dia dari atas nih ke bawah itu gede ya, cukup gede bahan belakang. Terus untuk lampunya juga dia masih menggunakan halogen semua, bohlam. Terus ada lampu sen juga, dan ini lampunya juga masih bagus, ini masih nyala untuk bagian belakang. Nah, untuk bannya ini Suzuki Splash ini bannya cukup gede ya. Dia menggunakan ring berapa nih? Menggunakan ring 15. Untuk ukuran bannya 185 per 60 ya. Velgnya dia masih menggunakan velg ori, udah racing juga nih velgnya. Nah, terus untuk bagian belakang ini ada emblem-emblem juga masih komplit ya. Ada Suzuki, ada Splash, ada GL. Oke, dari sini ada reflektor juga. Memang di bagian belakang belum dilengkapi sama sensor parkir ya. Terus
ini juga nggak ada spoiler. Terus ini ada reflektor, lampu sen, lampu rem di bagian belakang, lampu rem. Ya, kita lihat bagasinya nih, seberapa besar bagasinya dengan desain yang lucu seperti ini. Kita buka. Nah, untuk hidroliknya juga ini masih bagus ya, hidroliknya masih bagus. Terus kalau bagasinya cukup lebar ya, cukup luas menurut saya untuk sekelas mobil city car dengan bodi yang cukup imut ya. Ini cukup luas. Terus ini di samping kanan kiri ini ada penyimpanan apa ini ya, nggak bisa dibuka Pak. Angel ya. Ini ada tempat penyimpanan kayaknya di sini nih. Ini harusnya di sini ada itu juga buat di bagian atasnya. Nah ini di bagian bawah ini ada ban serep ya, ban serep tuh. Ban serepnya juga masih tebal untuk ban serepnya. Dan ban serepnya dia menggunakan velg kaleng. Terus ini ada tempat untuk apa, hardshot ya, triangle reflektor. Kalau mogok di jalan itu pasang belakangnya. Nah, kita sekarang cek bagian interiornya. Oke, di bagian interior untuk door trimnya dia full hitam sama ada kain-kainnya seperti ini ya. Ada kain-kainnya seperti ini. Terus, nah ini tadi, ini pengaturan spion yang tadi saya bilang itu dia bisa diatur dari dalam seperti ini, manual tuh, bisa naik turun untuk kaca spionnya. Walaupun dia belum elektrik, tapi ya sudah lumayan lah. Udah tangannya nggak harus keluar-keluar untuk ngatur kaca spionnya. Nah untuk power windows, terus apa namanya, itu central lock juga sudah ada di sini. Terus ini cup holder, terus ini ada speaker audio. Terus untuk tombol-tombol untuk buka kap ada di bagian bawah sini ya, ada dua, ada sejajar. Nah, terus untuk joknya sendiri dia untuk reclining sama slidingnya dia masih bagus ya, masih berfungsi. Nah untuk cover joknya juga dia masih tebal nih, masih bagus, nggak perlu diganti, ini masih layak dipakai. Nah kita lihat untuk di sini. Nah untuk setirannya dia masih fix ya, dia belum tilt steering, belum bisa diatur untuk naik turun. Terus untuk, nah ini ada tempat penyimpanan di bagian sini nih. Lucunya kalau Splash itu ada tempat penyimpanan di bagian sini, itu cukup unik ya. Nih bisa ditutup, bisa buat nyimpen martabak, terus donat, itu bisa di sini. Terus ini ada RPM ya, RPM-nya tuh terpisah di bagian sini. Ini bukan custom ya, memang ini bawaan dari pabriknya seperti ini. RPM-nya tuh terpisah di sini, mentol sendiri gitu. Memang cukup unik sini desainnya ya. Terus untuk kisi-kisi AC juga masih berfungsi dengan normal ya, masih bagus, belum ada yang rusak, dan AC-nya juga masih dingin. Terus ini memang belum dilengkapi dengan airbag sih untuk tahun 2011 ini. Terus, nah di sini ada pengaturan lampu juga nih. Uniknya di sini tuh pengaturan untuk tinggi rendah cahaya lampu nih ke depan. Jadi sudah termasuk, ini fitur yang jarang ya untuk di tahun-tahun lama ya. Nah terus di sini ada power 12 volt, bisa untuk charger juga. Ini ada penyimpanan di sini, terus ini ada penyimpanan di sini juga. Nah, untuk audionya memang dia masih yang tipe jadul ya. Kalau mau yang diganti berarti ini yang tempatnya sudah ada nih, satu box ini. Ini manual 5 percepatan. Nah, terus untuk bagian sini ada tempat penyimpanan kecil ya. Ya mungkin ini ya. Ini tempat penyimpanan juga, ini terbuka. Terus ini ada tempat penyimpanan yang tertutup. Cukup banyak tempat penyimpanannya ini. Kita cek di bagian belakang ya. Oke, kita cek di bagian pintu belakang dulu nih. Pintu belakang itu cukup unik ya. Jadi kalau mobil pada umumnya itu sini kan lurus ya, nggak lurus sih. Cuman ini bentuknya ini kayak itu potongan pizza ya. Jadi memang agak sedikit
unik mobilnya karena memang belakangnya itu lebih menonjol di bagian sini. Nah, untuk di door trim dia polosan aja. Di sini memang nggak ada cup holder juga, cuman ada tempat penyimpanan receh kecil di sini sama ini power windows itu doang. Terus untuk jok bagian belakang itu empuk banget ya, ini ya, nyaman banget untuk bagian belakang karena dia tebal. Terus cover joknya juga bagus. Nah, ini ada tempat untuk seat beltnya juga, kanan kiri. Terus tengah ya gak ada ya, kanan kiri tengah. Ini yang tengah ya, ini yang tengah, ini tengah, ini kanan, itu kiri. Jadi ini seat beltnya sudah komplit. Untuk posisi duduknya cukup nyaman di sini, di atasnya juga cukup lega ya. Terus ini ada handle untuk pegangan juga yang udah menggunakan pegas ini ya, udah nggak bisa balik sendiri set gitu. Terus ke depan juga dia space-nya masih cukup panjang. Kayaknya kalau sama Brio sih luas ini sih. Kalau untuk tempat duduknya dan nyaman ini, dia empuk seperti ini. Untuk plafonnya, untuk ininya juga masih bersih ya untuk tahun 2011. Mungkin itu aja untuk bagian dalamnya. Nah, ini adalah mobil city car yang unik ya. Memang ini desainnya sangat klasik. Memang untuk mobil-mobil ini tuh biasanya ada pecintanya tersendiri ya. Nah, harganya pun ini cukup murah ya. Jadi buat kalian nih, apa namanya, untuk kalau misalkan pengen beli mobil yang di bawah 100 juta, ya ini bisa jadi solusi buat bisa kalian miliki. Karena sudah dia bukan LCGC loh ya. Dia bukan LCGC, city car, dan kabinnya juga cukup luas. Terus irit juga, dan harganya cukup murah di bawah 100 juta. Untuk kalau Suzuki itu juga bahannya itu bagus ya, keras gitu. Nah, ini tuh dibanderol dengan harga 70 jutaan saja. Jadi buat bosku-bosku nih yang pengen beli harga di bawah 80 juta malah ini ya, itu bisa milih Suzuki Splash ini tahun 2011 dan dia manual ya. Nah, buat bosku yang minat bisa langsung datang ke showroom kita di Deal Mobil, Jalan Pahlawan nomor 83 Tanjung Purwokerto, atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, oke bosku, untuk pembayarannya juga sangat mudah ya, bisa cash bisa, kredit bisa, tempo juga bisa. Jadi sangat fleksibel. Buat bosku yang belum bisa datang ke showroom juga kita bisa kunjungan ke tempat bosku untuk bisa tes unit sekaligus untuk diinspeksi di rumah bosku. Oke bosku, mungkin itu aja untuk video review kali ini ya. Buat bosku jangan lupa subscribe dulu nih sebelum videonya selesai. Subscribe dulu, like, comment, share juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.